Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah membunuh dua dewa hanya dengan auranya saja. Adegan ini membuat Xiaoyan merasa sangat terkejut setelah mengetahui bahwa ayahnya adalah orang kuat. Namun pada saat yang sama, dengan rumor yang selama ini beredar, serta dengan fakta bahwa Xiaoyan tidak memiliki basis kultivasi, itu membuatnya semakin yakin bahwa Xiaoyan sebenarnya bukanlah ayah kandungnya. Xiaoyan memberitahunya, jika dia ingin menemukan jawabannya, dia perlu mendaki gunung tertinggi yang menjulang ke awan. Tentu saja Xiaoyan juga tahu bahwa untuk manusia fana seperti Xiaoyan, tidak mungkin baginya untuk dapat mendaki gunung sampai ke awan. Namun apa yang sebenarnya ingin dilihat Xiaoyan adalah ketekunan dan kemauannya. Dan saat gunung-gunung semakin tinggi, mendaki di tengah angin dan salju bahkan lebih sulit lagi. Xiaoyan tetap berjuang keras menggunakan seluruh tenaganya untuk memanjat. Tidak peduli seberapa banyak dia terjatuh, dia terus mencoba dan mencobanya lagi. Pada saat ini Xiaoyan yang mengawasi di belakangnya menunjukkan tatapan rumit. Meski yang muncul di gua penciptaan ini hanyalah ilusi, tapi ini sangat nyata. Dan semua yang dialami semuanya mengandung kebenaran. Adapun kebenarannya, itu tergantung bagaimana Xiaoyan melakukannya. Sama seperti dia bisa menyaksikan anak ini hendak dimakan serigala lapar. Itu juga merupakan jalan yang dia ambil. Xiaoyan memilih untuk melindunginya. Sekalipun dia mengetahui hasil akhirnya, dia akan tetap membuat pilihannya sendiri tanpa ragu-ragu. Pada saat ini Xiaoyan terjatuh lagi dan lagi. Kelima jarinya sudah berlumuran darah. Sudah sangat sulit bagi manusia fana untuk dapat bertahan sejauh ini. Namun Xiaoyan tidak ingin menyerah. Saat berikutnya dia terus mendaki gunung terlepas apakah itu mustahil. Ini merupakan contoh perjalanan langkah demi langkah Xiaoyan untuk menuju posisinya sekarang. Sampai kelelahan terakhir, Xiaoyan yang sudah menggunakan seluruh tenaganya akhirnya jatuh. Dia baru mendaki sepertiga dari puncak gunung. Itu bahkan belum mencapai setengahnya. Pandangannya buram dan dia jatuh pingsan tak sadarkan diri. Xiaoyan menangkapnya, kemudian meletakkan di sampingnya. Xiaoyan bermimpi dia melihat sepasang kekasih dengan wajah pucat dan tubuh kurus. Mereka kelaparan dan tidak makan dalam waktu yang lama, menyebabkan tubuhnya kurus kering dan hanya menyisakan kulit dan tulang. Sepasang kekasih itu berjalan sambil menggendong seorang anak yang baru lahir di pelukan mereka. Sesampainya di kaki gunung yang tinggi ini, wanita itu menggendong bayi laki-lakinya erat-erat. Dia sangat enggan untuk melepaskannya. Namun di bawah bimbingan dari sang suami, wanita itu akhirnya tidak berdaya saat menempatkan putranya yang masih kecil di kaki gunung. Kemudian dia berlutut dan beribadah terus-menerus ke arah pegunungan. Setelah itu sang kekasih tersebut pergi meninggalkan bayinya dengan hati terluka. Pemandangan berubah lagi, dan pasangan itu saat ini sudah terbaring dalam genangan darah. Darah yang mengalir di pedang sekelompok tentara belum mengering. Melihat sekeliling, ada banyak mayat di mana-mana. Selama perang berlangsung, bahkan warga sipil pun tidak bisa menghindari kematian. Layar gambar berubah lagi. Pada saat ini tangisan anak kecil itu menarik perhatian serigala lapar. Namun sebelum diterkam oleh sekawanan serigala, aura kuat yang tiba-tiba meletus menghempaskan sekelompok serigala tersebut. Kemudian sesosok pria berjubah hitam berjalan datang menggendongnya dan membawanya pergi. Dan inilah jawaban yang diinginkan Xiaoyan. Xiaoyan berangsur-angsur terbangun dari tidurnya. Dia segera duduk berupaya menemukan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan berada di sampingnya, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Jadi begitu. Tidak heran aku tidak memiliki basis kultivasi. Aku sebenarnya berasal dari keluarga biasa. Namun karena perang itu, ayah dan ibuku lebih memilih meninggalkanku di gunung ini. Tapi aku mengerti, bagi mereka, mungkin hanya dengan cara ini, mereka bisa memiliki secercah harapan untuk membiarkanku tetap hidup. Ayah, dalam kehidupan ini, sebelum aku mati, apakah boleh aku menganggapmu sebagai ayahku? Ucap Xiaoyan sambil menatap Xiaoyan. Dia sudah tahu segalanya, tapi dia tetap tidak mengubah apapun tentang hubungannya dengan Xiaoyan. Bahkan persahabatannya semakin kuat. Dengar, sejak aku memilih membawamu pergi, sejak saat itulah aku memilih jalan menjadi ayahmu. Aku akan selalu menjadi ayahmu, baik sekarang ataupun nanti. Ucap Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Ayah, dengan kekuatanmu, bukankah kamu memiliki kuasa untuk menciptakan kedamaian dan menghentikan peperangan? Ucap Xiaoyan. Lihatlah gunung dan lautan di depanmu. Tidak peduli seberapa luasnya lautan, dia tidak bisa menghentikan surutnya air. Tidak peduli seberapa kokohnya gunung, dia tidak bisa menghentikan letusan. Di dunia ini, ada sebab dan ada akibat yang tidak bisa dirubah. Sekalipun itu dewa,
Dia tidak merubah takdir manusia fana. Yang bisa dilakukan hanyalah mengubah arah. Di masa depan, kamu akan mengerti dengan perkataan ayah, ucap Xiaoyan. Baik, sebelum itu Xiaoyan akan terus mendaki gunung ini sampai berhasil, ucap Xiaoyan tampak bersemangat. Bukankah kamu sudah menemukan jawabannya? Ucap Xiaoyan sedikit terkejut. Ini tidak untuk jawaban lagi, tapi untuk mewujudkan apa yang sudah diperintahkan ayahku. Ini adalah pertama kalinya ayah memintaku melakukan sesuatu. Bagaimana aku bisa mengecewakanmu begitu saja? Ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketukan anak ini mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu. Xiaoyan mendongak ke atas, mencoba melihat ujungnya. Seolah-olah dia harus tiba ke sana terlepas dari segalanya. Xiaoyan tidak mengajari Xiaoyan metode kultivasi apapun. Setiap pendakian ke puncak adalah sebuah terobosannya. Itu sudah menjadi pencapaian hebat sebagai manusia fana. Singkatnya, setelah melalui segala macam kesulitan dan rintangan, kepahitan pun berakhir setelah beberapa bulan kemudian. Xiaoyan akhirnya menggunakan kekuatannya sendiri naik ke puncak gunung. Meskipun pendakian ini memakan waktu berbulan-bulan, tapi dia tahu bagaimana cara berhenti sejenak dan bertahan hidup. Xiaoyan berdiri di puncak gunung dengan perasaan agung. Di depannya ada lautan awan yang jernih dan tak terbatas. Ini seperti mencapai puncak awan dan berada di dunia surga dan bumi. Dia membuka tangannya dan menutup matanya untuk mendengarkan dan menikmati momen tersebut. Setelah melihat ketinggian dari gunung ini, apalagi yang ingin kamu lakukan? Ucap Xiaoyan, tetap menghormati pilihan Xiaoyan. Tepatnya dia ingin melihat pilihan apa yang akan diambil Xiaoyan selanjutnya. Seorang manusia fana dalam hidupnya. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berkata dengan tegas, "Aku ingin menjadi raja selamanya. Dengan begitu, aku akan dapat menghentikan peperangan di dunia ini." Ucap Xiaoyan berkata dengan serius. "Baiklah, kalau begitu kamu akan menjadi raja dalam hidupmu." Ucap Xiaoyan mengangguk. Anehnya, Xiaoyan tidak memilih jalur kultivasi. Sekalipun dia tahu bahwa ayahnya bisa mewujudkan apapun yang dia minta, dia tetap memilih menjadi raja dan menghentikan perang. Setelah beberapa tahun kemudian, Xiaoyan menjadi pemimpin di suatu negara. Usianya saat ini telah menginjak 30 tahun. Di bawah kendalinya, ia menganjurkan perdamaian dan kemakmuran. Dia pikir dia bisa menenangkan saat-saat sulit seperti ini dan menciptakan dunia yang damai. Namun ternyata perang masih belum bisa dihentikan. Dan kekuatan koalisi negara lain meluncurkan serangan ke negara yang dikuasai oleh Xiaoyan. Kota ini hancur dan negaranya hancur. Selendang Xiaoyan terbentang dan dia terlihat sedih. Dia melihat ke langit dan tersenyum masam di atas aula utama. Tentara berdatangan dan beberapa pedang tajam ditempatkan di lehernya. "Ayah, kenapa aku masih belum mengerti?" Ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, angin sepoi-sepoi datang dan semua terhenti. Seolah-olah waktu berhenti. Sulit bagi kekuasaan kekaisaran untuk mengubah dunia sekuler. Sama sulitnya bagi manusia untuk melawan surga. Senang rasanya melihatnya. "Ayo pergi, raja kehidupan ini sudah selesai." Ucap Xiaoyan menyentuh bahu Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan sudah berusia lebih dari 50 tahun. Dia terlihat lebih tua dari Xiaoyan. Xiaoyan membantunya berdiri, membawanya keluar dari gunung dan memasuki dunia sekuler kembali. Memberi Xiaoyan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti kehidupan. Itu tidak lebih heroik dari tahun lalu. 100 tahun kemudian, mereka berada di gunung itu lagi. Xiaoyan duduk di kursi bambu, matanya redup dan nafasnya pendek. "Ayah, apakah memang ada kehidupan setelah kematian di dunia ini?" Ucap Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di sampingnya. Di depan mereka ada sungai dan beberapa gunung indah. Xiaoyan lalu berkata, "Lihatlah ke depan. Air yang surut akan muncul kembali. Gunung yang tandus akan berwarna kembali. Sama halnya dengan kehidupan. Masa kejayaan akan pudar dan kematian akan datang. Itulah manusia fana. Setelah kematiannya, dia akan dibangkitkan kembali di dunia yang berbeda. Dan dunia itu sesuatu yang tidak bisa ayah capai. Kadang ayah merasa iri. Sejak ayah memilih jalur kultivasi dan menjadi keabadian, ayah tidak dapat berhenti meskipun menginginkannya. Pada akhirnya dengan berlalunya waktu, ayah hanya bisa menyaksikan orang-orang yang dicintai meninggal satu demi satu. Ucap Xiaoyan. "Ayah, sekarang aku mengerti. Terima kasih. Terima kasih sudah menjadi ayahku di kehidupan ini. Dibandingkan dengan ayah, rasa sakit dari kematian ini hanyalah sesaat." Xiaoyan percaya bahwa suatu saat nanti, ayah bisa menciptakan kedamaian dan melindungi orang-orang yang ingin ayah lindungi. Xiaoyan percaya itu. "Aku percaya bahwa ayah bisa." Ucap Xiaoyan dengan suara lemah. Matanya yang keruh perlahan-lahan tertutup. Xiaoyan sudah tua
dan hidupnya telah berakhir. Namun dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengejar keabadian. Melihat jalan yang sudah dia lalui, itu sudah membuatnya puas dan senang. Dia merasa bahwa itulah kehidupan yang sebenarnya. Xiaoyan terdiam dengan angin sepoi-sepoi bertiup. Hidup ini sudah berakhir. Xiaoyan duduk di samping Xiaoan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya Xiaoyan menguburkannya di bawah puncak gunung. Sebab dan akibat tentang kehidupan Xiaoan sudah selesai. Xiaoyan sebenarnya sudah mengetahui konsekuensi hari ini ketika dia menggendong bayi itu. Tapi ini adalah pilihan yang dia buat. Meskipun hal ini masih terjadi, Xiaoyan akan tetap membuat pilihan yang sama. Melihat jauh ke depan, semuanya sangat menyajikan. Ada pertemuan dan ada perpisahan. Dan semua kehidupan akan kembali ke jalan yang berbeda. Ucap Xiaoyan merasa sedih di hatinya. Dengan kematian Xiaoan, hati fana di hati Xiaoyan menghilang lagi. Melihat ke belakang, banyak orang telah lama terkubur dalam kenangan terdalamnya. Kali ini Xiaoyan mengeluarkan 2 pil keberuntungan dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Meskipun energi dunia sangat halus, tapi Xiaoyan bisa merasakan keberuntungan akan datang. Keberuntungan keabadian didapat di dunia iblis kuno. Secara alami, itu juga milik dunia iblis kuno. Tapi cara dia memahaminya adalah milik Xiaoyan sendiri. Yang dipahami Xiaoyan kali ini adalah cara hidup. Aura Xiaoyan tiba-tiba mencapai langkah ke-6 tahap lanjut. Dia bisa merasakan kekuatan abadi yang terus-menerus menyatu ke dalam daging dan tulangnya. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.